Bapak Ibu sekalian, kami mohon untuk dapat tetap berdiri. Selanjutnya kita menundukkan kepala sejenak, berdoa sesuai agama masing-masing agar kegiatan pada hari ini dapat diberikan kelancaran sesuai dengan yang kita harapkan. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Undangan dan hadirin disilakan duduk kembali. Undangan dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama keynote speech sekaligus membuka acara yang akan diberikan langsung oleh Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik IKP, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Untuk itu dengan hormat kepada Bapak Dr. Usman Kansong, disilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera buat kita sekalian. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom. Yang terhormat Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Denpasar, Profesor Dr. Inyoman Budiana, SHMSI. Yang terhormat pemimpin redaksi Denpos dan Bisnis Bali, Dr. Andes I. Gede Suyatnyana. Yang terhormat akademisi FISIP Universitas Udayana, Ninyoman Clara Listia Dewi SIP MA. Para tokoh masyarakat, tokoh agama, serta peserta forum sosialisasi pasca pemilu damai 2024 bersama Forum Kerukunan Umat Beragama Denpasar yang berbahagia. Terima kasih atas keluangan, kerelaan, waktu Ibu Bapak sekalian untuk hadir di tengah desa, suasana kampung. Tadi Prof. Nyoman mengatakan biasanya kita bikinnya di hotel, tapi kali ini kita bikin memang dalam suasana yang berbeda supaya kita satu sama lain saling mengenal lebih dekat, terutama kami yang dari Jakarta. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pemilu kemarin, ya pemilu 14 Februari 2024 berlangsung relatif damai. Berlangsung dalam suasana yang kondusif. Berlangsung dalam suasana yang penuh persaudaraan dan kekeluargaan. Situasi yang damai tersebut tentu harus kita pelihara. Kita pelihara sampai seusai pemilu, sampai nanti transisi kepemimpinan nasional. Tentu ada perbedaan-perbedaan pendapat ketika kita mengikuti pemilu. Pilihan kita berbeda. Ya, tetapi berbeda pilihan itu sifatnya sementara, bersaudara harus selamanya. Tentu ada yang tidak puas dengan hasil pemilu. Negara kita sudah menyiapkan salurannya, baik melalui jalur hukum, misalnya melalui Mahkamah Konstitusi, ataupun jalur politik melalui hak-hak yang dimiliki oleh parlemen ataupun anggota DPR. Tetapi ketidakpuasan itu tentu harus kita salurkan dalam semangat kebersamaan dan kedamaian. Sebagaimana kita berkumpul di sini
bolehlah kita merenungkan kembali nilai-nilai demokrasi dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang telah menjadi fondasi bangunan kebangsaan kita, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bangsa yang beragam, bangsa yang majemuk, bangsa yang bineka, kita telah membuktikan bahwa demokrasi bukan hanya sebuah sistem, tetapi juga sebuah perjalanan. Dia sebuah sarana, dia bukan tujuan, sarana perjalanan untuk mencapai nilai-nilai kemanusiaan, kesejahteraan, keharmonisan dalam keberagaman. Ibu bapak sekalian, di Bali tidak diragukan harmoni dan toleransi berakar sangat kuat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita belajar bahwa demokrasi bukan hanya tentang suara mayoritas, tetapi juga tentang menghormati hak minoritas. Mayoritas, minoritas itu hanyalah bilangan. Yang terpenting adalah bagaimana kita saling menghormati. Yang mayoritas menghormati minoritas, sebaliknya juga yang minoritas menghormati, menghargai yang mayoritas. Rahajeng nyanggra rahina galungan lan kuningan. Sebuah ucapan yang sering kita dengar, mengingatkan kita pada siklus kehidupan yang selalu berputar dan pentingnya menjaga keseimbangan. Di Bali, lebih dari 87% penduduknya memeluk agama Hindu. Kita melihat bagaimana keberagaman agama dan budaya dapat tumbuh bersama dalam harmoni. Keberagaman hukum alam, keberagaman kalau dalam bahasa Islam sunatullah, ya sesuatu yang tidak bisa kita tawar-tawar. Kita diajarkan, semua agama mengajarkan untuk mengelola keberagaman itu ya supaya dia menjadi kekuatan. Kekuatan yang mempersatukan, bukan kekuatan yang memecah belah. Hindu Bali dengan keunikan dan kekayaan tradisinya mengajarkan kita tentang pentingnya keseimbangan dan keselarasan hidup. Sebagaimana tercermin dalam konsep Trihita Karana, harmoni dengan Tuhan, alam, dan sesama manusia. Dengan mengambil inspirasi dari Trihita Karana, mari kita terapkan nilai-nilai demokrasi yang kita pelajari untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, lebih harmonis, dan lebih sejahtera. Ibu dan Bapak yang berbahagia, nilai-nilai ini sejalan dengan apa yang diusung melalui Bali Demokrasi Forum, yaitu membangun demokrasi yang seimbang antara pembangunan ekonomi dan politik, menciptakan perdamaian keamanan, serta memajukan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Forum Demokrasi Bali yang didirikan pada tahun 2008 telah menjadi wadah bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam mengelola keberagaman yang mendorong kesetaraan, pengertian, dan rasa hormat bersama. Melalui forum ini, Indonesia berperan aktif dalam mempromosikan demokrasi yang inklusif dan progresif. Kita belajar bahwa demokrasi bukanlah tujuan akhir, melainkan proses dinamis yang terus-menerus kita perjuangkan. Namun belakangan kita sempat menyaksikan ada sedikit banyaknya gesekan, konflik, polarisasi di masyarakat yang dipicu oleh perbedaan-perbedaan pilihan, perbedaan-perbedaan pendapat. Hal ini tentu mengancam persatuan dan kesatuan bangsa yang merupakan salah satu tujuan dari Pancasila sebagai ideologi negara. Bung Karno pernah berkata, Presiden pertama kita, negara Republik Indonesia ini bukan milik sesuatu golongan, bukan milik sesuatu agama,
bukan milik sesuatu suku, bukan milik sesuatu golongan adat istiadat, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Ibu dan Bapak yang saya banggakan, sebagai penutup marilah kita renungkan kata-kata bijak ini. Da ngaden awak bisa, depang anake ngadanin. Yang berarti jangan menganggap kamu paling bisa, biar orang lain yang menilainya. Pesan ini mengajarkan kita tentang kerendahan hati dan pentingnya mendengar suara-suara dari berbagai lapisan masyarakat dalam membangun demokrasi yang sejati. Semoga Dharma dapat selalu menuntun kita semua untuk mencapai kedamaian, keselarasan, keharmonisan, dan kesejahteraan. Selamat buat kita semua yang telah melalui pemilu dengan baik. Mudah-mudahan kondisi baik ini bisa kita pertahankan. Selamat menjalankan ibadah puasa juga bagi ibu bapak yang beragama Islam. Dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan menyambut Idul Fitri dan Bali pasti kebanjiran turis lokal yang berlibur ke Bali. Karena besok libur lebaran itu panjang, cuti bersama buat ASN, buat kami-kami ini dari tanggal 5 April sampai dengan 15 April, 10 hari. 10 hari dan Bali dengan tangan terbuka sebagai lokasi pariwisata tentu akan menyambut wisatawan dengan sebaik-baiknya. Dengan mengharapkan rahmat dan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, Forum Sosialisasi Pemilu Damai 2024 saya nyatakan dibuka. Selamat berdiskusi, selamat berdemokrasi. Om Shanti 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentunya sudah sangat semangat untuk mengikuti sesi sosialisasi yang kurang lebih akan berjalan 1 jam ke depan. Dan tentunya juga sudah pasti akan banyak ada pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian kepada ketiga narasumber yang tentunya sudah berpengalaman, yang pastinya juga sudah memiliki banyak prestasi terkait dengan perjalanannya atau bidangnya masing-masing. Untuk itu kita akan dipandu oleh seorang moderator yaitu Bapak Imade Arka SPD MPD. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu? Boleh ya? Oke. Beliau ini merupakan dosen FISIP di Unmar dan saat ini adalah sebagai seorang mahasiswa S3 di UHN I Gusti Bagus Sugriwa. Terkait dengan prestasi atau pengalaman organisasi, saya akan bacakan saja dengan cepat ya, karena sangat banyak sekali Bapak ya. Oke, tentunya juga sudah tidak asing di Bali, apalagi nanti Bapak ketika membacakan CV narasumber, ya siap-siap saja ya Pak ya. Banyak sekali prestasinya. Langsung saja beliau ini merupakan pernah berpengalaman di organisasi sebagai Ketua Organisasi Pengprov IMI Bali, Ketua PHDI Kota Denpasar, Ketua FKP Kota Denpasar, Ketua FKA BKM Sekota Denpasar, Ketua MPI Kota Denpasar, Ketua KNPI Kota Denpasar, Ketua Blazer Indonesia Club Provinsi Bali, Ketua Ibu Kawitan Sira Arya Kanuruhan Brangsinga, Kepala Sekolah SMK Bali Dewata dan dosen Unmas, Sekretaris Tim Mediasi PHDI Provinsi Bali, Sekretaris FKUB Kota Denpasar, Sekretaris FKDM Kota Denpasar, Vice President and Secretary DGIC Bali, Staf DPRD Komisi 1 Provinsi Bali, dan yang terakhir anggota Pokja Bawaslu Provinsi Bali. Untuk itu langsung saja kita sambut bersama moderator kita dengan hormat, Bapak Made Arka, disilakan. Om Swastiastu. Om Wignamastu Namasidam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Namo Buddhaya, Widutatian. Yang saya hormati Bapak dan Ibu narasumber pada hari ini, dan terkhusus kepada Jero Bendesa, Desa Adat Panjer, Gong Haji, sukses semua untuk genah niki nggih. Bapak Lurah, ya, terima kasih Bapak Lurah sudah ikut juga bergabung dan memberikan tempat di sini untuk kita berdiskusi nanti. Dan tentunya juga dari Majelis Agama, karena kami mengundang dari MUI, dari PHDI, dari MPUK, dari paroki, dari Walubi dan Makin yang jumlahnya 100. Jadi mohon izin saya sampaikan, PHDI kami undang 30, dari MUI kami undang 20, tapi yang hadir 24. Terima kasih. Terus dari MPUK 15, dari paroki 15, dari Walubi 10, dari Makin 10, dan 100-nya warga, tokoh agama dan pemuda yang ada di Desa Panjer. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, saya berdiri dulu. Kenapa saya berdiri dulu? Ada pepatah katanya kalau enggak laki-laki tidak bisa berdiri bahaya itu gitu ya. Ya, maka untuk pertama saya sampaikan ini sangat menarik sekali. Apa yang kita bahas pada hari ini sangat menarik sekali karena dikaitkan dengan sosialisasi pasca pemilu damai 2024. Nah, pemilu yang sekarang ini sangat spesial. Kenapa spesial? Karena satu, ini rangkaiannya bertepatan dengan Hari Raya Galungan dan Kuningan, termasuk juga Nyepi. Ini luar biasanya. Dan yang kedua juga dikaitkan dengan saudara-saudara kita yang Muslim melaksanakan ibadah puasa. Jadi sebenarnya kalau berbicara masalah damai, saya yakin dari konteks alurnya sudah pasti kita damai. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, kenapa? Karena di ajaran agama Hindu juga menjelaskan bahwa Hari Raya Galungan sampai Kuningan itu melakukan kemenangan Dharma melawan Adharma. Jadi kita melakukan suatu kebaikan. Begitu juga saudara kita yang dari Muslim melaksanakan ibadah puasa, pasti betul-betul menahan nafsu untuk hal-hal yang sifatnya ke hal yang negatif. Maka ini kaitannya dengan pemilu damai, pas momennya kita laksanakan dengan secara damai. Dan betul-betul bukan hanya konsep saja, tapi khususnya di Kota Denpasar tidak ada hal yang sifatnya merusak pemilihan umum. Tepuk tangan lagi sekali. Saya akan memberikan waktu kepada beliau bertiga 15 menit. 15 menit untuk memaparkan materinya. Nanti selesai semua memaparkan materinya, baru saya akan sampaikan ke floor untuk memberikan kesempatan untuk kita diskusi. Mudah-mudahan banyak hal yang kita timbulkan untuk menjadi satu pemahaman yang sama. Kalau tadi bahasanya kita harus betul-betul konsep dari wali kota, ya, wali kota Kota Denpasar, Wasu Dewa Kutumbakam. Kita semua bersaudara. Tidak ada bahasanya saling sikut gitu bahasanya. Betul nggak? Nah, ini hal yang sangat penting kita camkan. Wasudewa Kutumbakam itu. Kita berdemokrasi. Kami pun di FKUB, jadi pengurus FKUB itu ada 17. Kami dari Hindu tadi disebutkan 87%, ya kurang lebih sampai 90%. Tapi kami tidak mau mendominasi. Dari umat Hindu hanya ada 8 dari 17. Kalau dipoteng kan pasti kalah kita kan? Nah, itulah rasa demokrasi kita. Kita tidak mau mendominasi di dalam satu struktur itu. Sehingga dari teman Muslim ada 3, dari Katolik 2, dari Kristen 2, dari Konghucu 1 dan Walubi 1. Sehingga 17 orang itu menjadi pengurus FKUB. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, yang pertama saya ingin berikan kesempatan kepada Pak Prof untuk menyampaikan materinya. Jadi mohon disingkat, jelas dan padat Pak Prof, karena kita punya waktu sedikit, hanya 15 menit saja
Mudah-mudahan dengan 15 menit ini Pak Prof bisa menyampaikan maksud dan tujuan dan intisari dari pemaparan tersebut. Silakan Pak Prof, kami berikan waktunya. Baik, saya awali dengan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya. Salam sejahtera, Wito Tong Tien. Selamat sore untuk kita semua. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, peserta literasi demokrasi, sosialisasi pasca pemilu damai pada sore hari ini. Saya akan berdiri karena ada beberapa slide yang harus saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. On slide-nya deh. Bapak Ibu, terkait dengan pelaksanaan pemilu kita yang telah berlalu, jadi kita sebagai warga Indonesia, bangsa Indonesia, telah melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan menjelang pemilu maupun saat pemilu maupun pasca pemilu sekarang ini. Ya. Salam sudah saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, inilah kondisi kita, sesungguhnya adalah masyarakat bangsa kita adalah masyarakat yang plural, masyarakat yang menjemuk. Perbedaan akan tapi kita menjadikan perbedaan ini sebagai bagian daripada upaya untuk mewujudkan persatuan, meningkatkan persatuan kita. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen bahwa perbedaan merupakan keniscayaan. Karena itulah maka sudah saya sampaikan salam untuk semua agama, semoga kita rahayu, rahayu, rahayu. Ya. Berikut. Sebelum saya sampai kepada materi, ya kita berpantun dulu. Mohon cakapnya seperti itu. Baik. Belum muncul. Mana pantunnya, Dek? Kok lari-lari dia? Oke. Membeli celana di kota Mamuju. Celana dibeli untuk berselancar. Bangsa Indonesia telah melaksanakan pemilu. Astungkara alhamdulillah sudah berjalan lancar. Ya. Pantun yang kedua. Biar lengkap kiri kanan. Duku dikupas rasanya manis. Mencari ikan di Sungai Kapuas jauh. Pemilu 2024 sudah berjalan demokratis walaupun masih ada yang kurang puas. Ini satu keniscayaan Bapak Ibu sekalian bahwa karya besar pemilu yang sangat kompleks di Asia Pasifik ini kita yang paling kompleks melaksanakan pemilu yaitu serentak pemilu eksekutif dan pemilu legislatif dengan berbagai keragamannya. Yaitu ada 5 surat suara yang kita coblos kemarin, ada Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPD Kabupaten Kota. Dan sebentar lagi Bapak Ibu akan menuju Pilkada 27 Mei yang akan datang. Semoga dalam keadaan sehat semua dan semua berjalan damai sehingga pemilu kada juga sukses nantinya. Berikut. Baik Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan bahwa Indonesia di alam reformasi bangkit sebagai negara demokrasi. Ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Adalah realitasnya setelah reformasi, alam demokrasi kita rasakan telah sangat berjalan dengan baik. Bila dibandingkan dengan penyelenggaraan pemerintahan sebelumnya, ada upaya-upaya eksploitasi kepada masyarakat, ada upaya-upaya bagaimana membungkamkan masyarakat, akan tapi di era reformasi sekarang ini kita sangat diberikan kebebasan. Menghargai adanya perbedaan, menghargai Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan pendapat, menghargai di dalam membentuk organisasi. Salah satunya kita ikuti bersama adalah Bapak Ibu masuk di dalam sebagai anggota atau simpatisan partai politik. Kita sudah melaksanakan pencoblosan, masing-masing sudah punya pilihan. Akan tapi setelah kita mencoblos seperti itu, sebagaimana disampaikan tadi, bahwa pilihan hanya sebentar, akan tapi persaudaraan kita harus kita rajut terus. Ya, sampai bangsa ini menjadi maju, bangsa ini menjadi benar-benar bisa menjadi bangsa yang dapat diperhitungkan oleh dunia seperti itu.
Ini yang bisa kita harus pahami. Karena itulah maka tiangnya demokrasi, sendinya demokrasi adalah partai politik. Dulu partai politik sangat ditakuti. Masuk partai politik itu ujung-ujungnya traumatis. Mungkin di era tahun 65-an itu. Ya. Sejarah sangat-sangat kelam saat itu. Akan tetapi sebagai satu negara demokrasi, partai politik adalah merupakan satu keniscayaan. Karena melalui partai politiklah kita bisa menampilkan orang-orang pada jabatan-jabatan politik. Karena Bapak Ibu, kita yang memiliki kedaulatan, kekuasaan tertinggi dalam negara adalah pada rakyat. Tanggal 14 Februari kemarin kita sudah menyerahkan kepada calon-calon pejabat politik untuk menjadi pejabat politik. Tidak berarti bahwa ketika kita menyerahkan kekuasaan itu, kita tidak berdaulat lagi. Kita tetap memiliki kekuasaan dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Oleh karena itu maka dalam kaitannya dengan proses politik ini, mari kita tetap ikuti proses politik ini karena belum selesai. Jadi tanggal 20 kemarin diumumkan hasil pemilu oleh KPU seperti itu, dengan kemenangan-kemenangan, dengan keunggulan-keunggulan suara, akan tapi 3 hari ya, setelah proses pemilu diberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang berkeberatan terhadap hasil pemilu untuk bisa mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Artinya jalur yang kita tempuh adalah merupakan jalur hukum. Karena kita menciptakan demokrasi yang berlandaskan konstitusi. Ini yang harus kita lakukan. Yang bukan ketika kalah kita harus berontak, kita sengketa, kita konflik, kita bakar-bakaran, itu sudah ketinggalan zaman. Ini yang tidak boleh kita lakukan lagi, karena mekanisme 5 tahunan tidak hanya kita laksanakan 2024, 2029 lagi, tambah 2034 lagi seperti itu. Kalau ini terus kita gondrok-gondrokan seperti itu, kapan kita bisa maju sebagai negara yang penduduk terbesar di Asia Pasifik ini? Ini yang harus kita pahami bersama. Pemilu versus otoriter diktator. Ya, jadi pemerintahan sekarang adalah berdasarkan pemilu. Peran daripada parlemen, peran daripada DPR, peran daripada DPD luar biasa dalam kaitannya dengan menciptakan regulasi, menciptakan pemerintahan yang stabil. Sehingga demikian maka dalam kaitannya dengan semuanya itu peran daripada rakyat ikut mengontrol. Bukan penyelenggaraan pemerintahan oleh seseorang. Kalau oleh seseorang, pemerintahan itu akan cenderung namanya otoriter dan cenderung namanya korup seperti itu. Karena itulah maka penyelenggaraan pemerintahan kita adalah dengan dasar pemilu. Mekanisme 5 tahun ini harus sukses Bapak Ibu sekalian. Berikut. Indonesia adalah bangsa yang sangat majemuk Bapak Ibu sekalian. Sudah saya sampaikan pada Bapak Ibu, kita beragam di sini. Saudara-saudara kita dari Majelis Ulama Indonesia hadir, dari PHDI hadir, dari Walubi hadir, dari MPUK hadir, dari paroki hadir, dari Makin hadir. Ini artinya kita bersaudara. Wasudewa Kutumbakam, ini konsep penyelenggaraan pemerintahan Kota Denpasar. Sesungguhnya lah kita bersaudara. Kita orang, bahasanya si teman-teman di Manado sana, kita orang bersaudara. Wasudewa Kutumbakam, kita adalah bersaudara Bapak Ibu sekalian. Ya, jika demikian maka ketika kita bersaudara, tentu adalah mari kita bangun semangat kekeluargaan. Semangat menyelesaikan persoalan-persoalan dengan non-litigasi, yaitu mediasi dengan cara musyawarah mufakat. Bukan dengan litigasi. Kalau litigasi selamanya nanti agak mahal seperti itu. Ya, kalau bisa dengan cara non-litigasi, musyawarah mufakat akan menjadi lebih damai seperti itu. Ini yang kita lihat. Ya. Pluralisme dalam satu bangsa meminimalisasi bahkan menghilangkan disintegrasi bangsa. Ya, ini yang kita harus kedepankan. Dengan pluralisme ini kita aneka ragam suku, etnis, agama seperti ibarat kita melihat indahnya taman seperti itu. Ibarat kita mendengar simfoni yang indah dari gamelan, dari band. Tidak ada yang sama. Ada ketipluknya, ada gitarnya, ada bassnya, ada kereceknya. Sehingga kalau itu dipukul pada proporsi yang sama akan menimbulkan simfoni yang indah. Demikian juga gamelan. Karena itulah maka
kita berbeda-beda ini ketika menjalankan fungsi kita sesuai dengan konstitusi, maka akan menimbulkan satu aktivitas kehidupan manusia yang damai. Ini harapan kita Bapak Ibu sekalian. Bangsa yang gandrung dengan harmoni, damai dan sejahtera. Nah, ini sudah disampaikan tadi, apapun agamanya kita di sini, itulah ujung-ujungnya semua menginginkan adanya kesejahteraan. Adanya semangat damai, semangat harmoni sebagai satu bangsa. Ya, sebagai satu bangsa. Makanya ada slogan yang terus kita dengar adalah, mari kita tingkatkan persatuan dan kesatuan. Ketika kita bicara tentang kesatuan, kita bicara tentang geografinya, kesatuan. 17.000 pulau kita punya. Ketika kita bicara persatuan, kita bicara demografi. Tidak dapat dipungkiri bahwa kita adalah beraneka ragam, berbineka. Oleh itulah maka kita junjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Berikut. Nah, Bapak Ibu, saya sampaikan tadi bahwa pluralisme menghargai perbedaan. Ya, perbedaan dalam agama, etnis, suku, bahasa, ras, termasuk perbedaan pilihan politik. Bapak Ibu, kemarin kita semua tidak ada tekanan. Silahkan sesuai dengan aspirasi. Ketika pemilu kemarin ada kompetisi biasa. Sama saja ketika Bapak Ibu melihat permainan sepak bola, misalnya Vietnam dengan Indonesia kemarin, pasti ada gesekan-gesekan. Tapi ketika dia kalah dan menang terakhir, dia jabat tangan. Ini harus kita bangun bersama, sportivitas. Karena memang kompetisi untuk maju itu adalah memang satu upaya untuk meraih yang namanya kemenangan, keunggulan seperti itu. Pasti diperlukan adanya upaya-upaya seperti itu. Pemerintah KPU menjamin pilihan dalam 18 partai politik nasional dan 6 partai politik di daerah Aceh. Ini Bapak Ibu sekalian sudah merupakan satu komitmen negara saat itu, diberikan kemudahan komitmen perjanjian antara Aceh dengan negara. Waktu itu sehingga diberikan ada partai politik, 6 partai politik di daerah Aceh. Perbedaan haluan politik secara konstitusional, kebebasan dalam bingkai konstitusi. Kita dijamin kebebasan kita. Pasal 28 Bapak Ibu sudah paham betul bahwa kita dijamin kemerdekaan berbangsa, ya, dan menyampaikan pendapat seperti itu. Silakan dalam kampanye kemarin kalau proporsional dan kalau disampaikan secara sejuk dan damai, masyarakat kita justru memilih bagi yang mengalah. Tapi bagi yang euforia, bagi yang dominan, bagi yang hebat, menyatakan dirinya hebat, ditinggalkan oleh masyarakat seperti itu. Karena itulah maka dengan damai, dengan sejuk ini, dengan bijak ini justru masyarakat menyukai seperti itu. Ini nampaknya yang kita lihat dalam konteks politik kita di Indonesia. Bangsa Indonesia sebagai bangsa berdaulat memiliki semangat nasionalisme. Kita sebagai bagian daripada bangsa-bangsa ini, yang terpenting walaupun berbeda, mari kita bangun semangat kebangsaan. Ya. Jadi untuk merebut negara zaman itu kita bisa merdeka, akan tapi untuk menjadi nasionalisme memerlukan proses. Nah selanjutnya, ya sebelum saya sampaikan narasumber selanjutnya, terima kasih juga Bakamda di Desa Panjargi ya. Sudah banyak yang hadir, saya lihat rompi-rompinya Bakamda ini. Menjaga keamanan kita. Dari beliaulah akan menjaga keamanan dan kerukunan kita. Ya. Supaya kita betul-betul, ya walaupun kita mendengar di Panjar ini pernah ada kejadian gitu Pak Prof ya. Tapi bukan itu esensinya, tapi kita membuat acara ini memang betul-betul supaya hadir di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai kita hanya di hotel saja seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirjen ya. Selanjutnya, karena waktu terus bergulir, kami persilakan kepada Bapak DRS Gede Suyarnyana untuk menyampaikan beberapa poin yang menjadi catatan jika nanti mungkin ada yang ingin meminta materi-materi beliau tinggal disampaikan mungkin ke panitia atau ke saya, nanti akan saya kirim semuanya. Terima kasih, silakan Pak Gede. Saya ikut berdiri aja Pak, biar agak berimbang ya. Terima kasih, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Salam, namo buddhaya. Sebelum menyampaikan materi, ya mohon maaf juga karena situasi jam segini kadang-kadang kita mengantuk ya.
ya kita tetap berdiskusi. Barangkali apa yang disampaikan oleh Pak Prof tadi sudah sangat detail gitu. Jadi kami selaku media hanya melengkapi saja sesuai pengamatan kami di di masyarakat. Jadi pemilu damai. Ya, kita baru saja mengadakan pesta ya, pesta demokrasi gitu. Karena kita lebih akrab ketimbang kita berbicara tentang pemilu. Pemilu seperti apa istilahnya, kita agak ngeri juga mendengar pemilu, tapi kita pesta demokrasi. Jadi dalam pesta demokrasi ini kita diharap tetap mengedepankan persaudaraan. Jadi itu tetap pada harmonisasi. Jadi bagaimana kita menciptakan damai di antara umat beragama, di antara suku, bangsa dan sebagainya. Sehingga pemilu ini benar-benar kredibel, menghasilkan pemimpin-pemimpin yang kredibel juga. Kami sampaikan juga bahwa dalam acara yang sangat langka yang diselenggarakan oleh Kominfo ini, sebagian besar ada generasi muda yang mungkin baru pertama kali mengikuti pemilu atau mungkin baru 2 kali. Jadi pemilu kali ini adalah pemilu yang luar biasa. Karena apa? Karena kita berada di zaman modernisasi, di zaman komunikasi yang sangat cepat. Jadi kalau dulu zaman saya mungkin tahun 70-an ya, kalau orang kampanye itu lebih banyak ke lapangan, jadi banyak konvoi. Waktu itu pemilu seakan-akan menakutkan ya Pak Prof ya, karena setiap acara kampanye itu tidak ada jadwal seperti sekarang ini, jadi orang kampanye itu bebas di mana-mana. Sering ada bentrokan, karena waktu itu pemilu itu belum diatur ya seperti sekarang ya Pak Prof ya, jadi ada jadwal-jadwal kampanye. Jadi ini sangat bagus. Jadi demokrasi kita sudah berkembang sangat cepat. Jadi tidak ingin kita belajar dari pengalaman masa lalu bahwa berdemokrasi itu adalah bersukaria, jadi berpesta. Kemudian kita juga perlu belajar ya dari pengalaman sejarah masa lampau bahwa pemilu kita sering menimbulkan konflik. Ya ini yang kita harus hindari saat ini. Di mana waktu itu bangsa kita jadi sangat bebas ya, belum ada aturan-aturan yang bagus sehingga pemilu kita sering istilahnya menimbulkan perpecahan di antara kita, bahkan pertumpahan darah. Di Bali juga pernah ada. Nah, untuk itu syukurlah sekarang pemerintah kita, terutama KPU, Bawaslu, sudah punya aturan-aturan yang bagus sehingga pemilu kita untuk tahun 2024 ini sangat damai, sukses, dan lancar. Jadi tidak ada konflik-konflik yang berbahaya seperti masa-masa lampau. Kemudian yang penting juga bahwa dalam berpesta demokrasi, ya kita sekarang ini tidak ada lagi tekanan-tekanan seperti zaman dahulu bahwa seseorang itu harus memilih partai yang ini dan yang ini. Tapi sekarang masyarakat sudah sangat bebas menentukan pilihannya sesuai hati nurani masing-masing. Next. Yang perlu kita waspadai sekarang, ya terutama untuk generasi muda, bahwa dalam situasi perkembangan teknologi, terutama di bidang media sosial, yang ini yang sering menimbulkan perpecahan di antara kita. Ya, ini kami juga dari media mainstream maupun media-media online selalu berupaya agar masyarakat kita tetap rukun. Jangan sampai pemilu ini justru menimbulkan perpecahan. Ya kami tetap dari media massa memberitakan bagaimana pemilu ini adalah pemilu yang sejuk. Bagaimana pemilu ini adalah pemilu yang
benar-benar memberikan kebebasan bagi setiap rakyat Indonesia untuk menentukan pilihan masing-masing. Sesuai pengamatan kami di Bali, pemilu ini berjalan sukses, aman, dan damai. Masyarakat Bali begitu antusias datang ke TPS untuk menyalurkan suara mereka. Nah, yang menarik kemarin kami sempat melihat bahwa tempat pemungutan suara di Denpasar maupun Badung itu sangat luar biasa ya. Jadi masyarakat kita sudah pagi-pagi sudah berpakaian adat dan sebagainya, sudah mempersiapkan diri untuk menyalurkan suara mereka. Jadi ada yang menarik dalam pemilu kali ini, benar-benar pesta demokrasi, karena waktu itu 14 Februari bertepatan dengan Hari Kasih Sayang Sedunia ya. Jadi hari Valentine's Day. Jadi kami mengamati bahwa pemilu itu benar-benar membangkitkan cinta kasih. Buktinya ada satu TPS di Peguyangan Denpasar Utara yang secara khusus menyajikan tema Valentine's Day, jadi hari kasih sayang. Bagaimana kita menumpahkan kasih sayang, ya di sana ada. Kemudian TPS ini sempat juga dikunjungi oleh Bapak Gubernur, Pangdam maupun Kapolda. Jadi inilah demokrasi kita di Bali. Kemudian di Badung juga ada satu banjar di Mengui yang secara khusus mengetengahkan tentang lakon kesenian Arja. Jadi ini sangat menarik juga bahwa bagaimana petugas TPS agar masyarakat ini mau datang menyalurkan hak suara mereka. Jadi sangat menarik gitu. Bahkan banyak di antara mereka yang mengabadikan kegiatan yang ada di TPS itu. Jadi masyarakat datang berbondong-bondong. Itu juga sangat menarik. Yang penting juga kita cermati bahwa Bali adalah pulau yang damai. Bahkan Bali diklaim sebagai pulau yang benar-benar mencintai kedamaian. Jadi kita bisa lihat bahwa pemilu kali ini benar-benar lancar. Tidak ada seperti konflik-konflik sebelumnya. Jadi semuanya berjalan lancar, tidak ada perselisihan yang tajam gitu sehingga semuanya bisa diselesaikan. Next. Yang penting juga ini Bapak dan Ibu sekalian bahwa setelah pemilu kita perlu berrekonsiliasi. Jadi kita harus menjaga keutuhan persaudaraan kita. Jangan sampai pemilu ini menimbulkan perselisihan atau menimbulkan riak-riak yang justru menimbulkan kebencian. Jangan sampai. Apalagi dikait-kaitkan dengan suku, agama, dan ras. Ya ini harus kita hindari. Jangan sampai pemilu ini menjadi sumber konflik gitu. Jadi justru pemilu ini adalah menimbulkan kedamaian buat kita bersama. Next. Nah ini setelah pemilu kita bulan apa ya Prof ya November ya. Ya 27 November kita akan ada pilkada lagi. Nah ini yang mungkin lebih seru juga dari pemilu adalah pilkada karena kita akan memilih pemimpin kita di daerah. Nah ini sekarang kalau kita lihat di media sosial sudah mulai ada riak-riak ya. Sudah ada mulai memunculkan calon masing-masing. Bisa kita lihat. Nah ini tentu masyarakat kita juga harus cerdas. Nah ini yang perlu. Jika kita memilih pemimpin, kita harus mempelajari track record. Ini perlu. Terutama untuk generasi muda yang saat ini ya, perlu kita pelajari bahwa seorang pemimpin yang kita pilih ini benar-benar kredibel, jangan sampai kita salah memilih pemimpin. Jadi kita harus berdiskusi, kita harus banyak menggali sosok pemimpin kita. Jangan sampai nanti kita salah memilih pemimpin. Ini yang perlu. Terutama generasi muda sekarang
kalau kami mengamati dari pers, banyak terkadang yang kurang peka. Nah ini kurang peka terhadap situasi yang pernah terjadi misalnya. Latar belakang pemimpin kita, latar belakang calon legislatif kita, calon DPR kita, ya ini yang sering tidak kita ketahui, sehingga apa yang terjadi penyesalan. Kita sudah berusaha mencari sosok pemimpin yang bagus, akhirnya tidak tercapai. Ya, ini yang perlu kita cermati. Kemudian ya ini yang sangat penting barangkali, rekonsiliasi. Ya ini yang kita kembali harus dengungkan, bahwa rekonsiliasi ini juga sebagai bentuk ketundukan kepada nilai keadilan dan perdamaian. Ini yang perlu kita dengungkan. Kemudian rekonsiliasi dapat dilakukan melalui dialog terbuka dan saling mendengarkan, sehingga masyarakat dapat memahami perbedaan pandangan politik. Nah ini forum seperti inilah yang kita harapkan, dan mudah-mudahan Kominfo juga menyelenggarakan acara semacam ini tidak hanya di Denpasar, mungkin di daerah lain, termasuk juga lebih banyak menginformasikan acara semacam ini di media massa ya. Jadi semua masyarakat akan memahami hakikat daripada. Baik, tidak lama-lama kita menunggu. Kami persilakan kepada Ibu Ninyoman Clara Listia Dewi SIP MA. Silakan. Tepuk tangan buat kita biar semangat. Terima kasih banyak Pak Arka atas waktu dan kesempatannya. Izin Prof, Pak Gedet yang berdiri juga. Ya, selamat sore Bapak Ibu semuanya, teman-teman, salam kenal. Saya Clara, saya dosen di jurusan Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana yang ada di sebelah sini. Dan terima kasih. Saya mau ucapkan terima kasih kepada Kominfo karena telah mengundang saya sebagai satu-satunya perempuan yang bicara soal politik dan pemilu, dan sudah saatnya perempuan Bali juga bisa bersikap, mengambil suara dan tegas terhadap permasalahan bangsa dan juga berbicara mengenai politik. Jadi izin saya mewakili perempuan Bali di sini, ibu-ibu yang hebat di depan saya, kita perempuan juga bisa untuk bicara mengenai politik, bicara soal pemilu. Ya, kita sudah banyak sekali mendengarkan dari Prof dan Pak Gede tadi bagaimana kemudian pemilu damai kita telah berlangsung dan bagaimana upaya yang bisa kita lakukan ya Bapak Ibu untuk mewujudkan pemilu yang damai seterusnya, karena memang sesuai yang Prof sampaikan tadi ini tidak berakhir sampai di tahun ini saja. Di 2029 kita akan bertemu dengan pemilu lagi dan 5 tahun berikutnya. Dan next slide. Ini sebuah fakta yang menarik ya, karena ternyata kaum milenial dan generasi Z itu adalah pemilih yang mendominasi pemilu pada tahun 2024 ini. Dan persentase banyaknya pemilih pemula yang merupakan bagian dari Gen Z dan juga pemilih dari kaum milenial ini menunjukkan bahwa bangsa kita itu sedang bergantung pada kehidupan dan cara berpikir dari anak muda. Dan anak muda ini sangat bernilai harganya karena di masa depan kehidupan bernegara kita itu ditentukan oleh anak muda seperti itu. Data dari KPU dan juga data dari lembaga lainnya menunjukkan 55% pemilih didominasi oleh generasi muda dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 dan tidak menutup kemungkinan di tahun 2029 nanti. Sudah saatnya anak muda untuk bicara soal politik, karena biasanya kita itu ketika dengar kata politik itu suka alergi ya. Wah, kesannya politik itu sesuatu yang negatif, yang berkaitan dengan korupsi, sesuatu yang berkaitan dengan kolusi dan nepotisme, sesuatu yang berkaitan dengan penyelewengan negara. Padahal sebetulnya Bapak Ibu, saya total kurang lebih 6 tahun ya belajar ilmu politik, memahami bahwa politik itu adalah sebuah sistem di mana untuk mengantarkan kehidupan manusia kepada hal yang lebih baik lagi.
Contohnya misalnya tidak akan ada regulasi tanpa adanya politik, sehingga kita perlu politik untuk membuat kebijakan. Itu sederhananya. Sehingga kenapa kita harus bicara politik? Karena politik akan membuat hidup kita menjadi lebih sejahtera. Seperti itu ya. Cuma memang dalam penerapannya Bapak Ibu, seringkali ada banyak oknum yang menyelewengkan kata politik itu dengan pada akhirnya menghubungkan dengan kepentingan pribadi. Misalnya korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan anggaran negara misalnya, atau penyalahgunaan penyelenggaraan negara itu sendiri. Dan ini bahaya karena jika kita masyarakat umum ini anti atau alergi terhadap politik, kita bisa-bisa aja itu akan diatur oleh orang yang punya kepentingan tertentu begitu. Indonesia adalah negara yang demokratis ya. Demokratis ini kan artinya suara tertinggi itu ada di tangan rakyat. Jadi sudah saatnya kita harus berani untuk bersikap, bersuara dan menyampaikan ide-ide atau opini terhadap pembangunan negara. Next slide. Nah, sekarang saya mau bahas secara lebih khusus ya. Kenapa sih generasi kaum milenial dan Gen Z itu mendominasi dan menjadi arah dari perubahan di masa depan? Sayangnya kita itu suka tidak tahu ya perbedaan dari siapa sih yang disebut kaum milenial gitu ya. Siapa sih yang disebut kaum Gen Z itu gitu. Mungkin di sini kalau bapak-bapak mungkin masuknya generasi baby boomer ya yang lahir pada tahun 1946 hingga 1964. Itu generasi disebut baby boomer. Kemudian ada generasi X ya. Bapak Ibu yang lahir di tahun 1965 hingga 1980. Kemudian generasi Y atau generasi milenial atau kaum milenial ini adalah yang lahir di tahun 1981 hingga 1996. Saya ini termasuk kaum milenial ya karena saya lahir tahun 1994. Kemudian generasi Z ini adalah mungkin generasi adik kita atau anak dari Bapak Ibu ya yang lahir dari tahun 97 hingga tahun 2012. Dan yang terakhir generasi Alpha, generasi yang lahir setelah tahun 2013 sebagai generasi yang sejak lahir sudah terbiasa dengan media sosial, gadget, internet sehingga punya cara pandang yang berbeda. Dari masing-masing generasi ini Bapak Ibu tentu cara pandang politiknya jelas berbeda ya. Kita tidak bisa menyamakan generasi baby boomer, orang tua saya dengan generasi saya dalam berpikir tentang politik. Kenapa? Kita bisa lihat di sini. Pertama, kita harus menyadari bahwa apa sih yang disebut sebagai bonus demografi di tahun 2045. Mungkin Bapak Ibu sering nonton di TV atau melihat di Facebook ya, bahwa Indonesia akan menghadapi bonus demografi di tahun 2045. Itu artinya jumlah usia produktifnya di Indonesia itu akan sangat banyak. Dan ini semacam peluang dan juga tantangan begitu. Karena peluangnya adalah pertama, kehadiran dari kaum usia produktif yang didominasi oleh kaum milenial dan juga Gen Z ini akan dibarengi dengan era disrupsi teknologi informasi. Ya, sederhananya adalah dalam menjalani kehidupan, kaum milenial dan Gen Z ini tidak akan lepas dari penetrasi internet yang sangat tinggi, ya. Siapa di sini yang bawa HP 2? Ada? Oh, ada ya, generasi Z ya atau bahkan generasi kita sudah terbiasa bawa HP 2 ya, punya akun media sosial yang banyak. Saya pribadi saya punya Facebook, saya punya Instagram, saya punya Twitter, saya punya Pinterest, saya punya email, saya punya WhatsApp dan lain sebagainya ya. Kita sudah terbiasa untuk berinteraksi dengan teknologi informasi. Apalagi kalau misalkan, aduh besok mau jalan-jalan ke Budugul gitu ya. Macet apa enggak ya? Buka Punapi Bali di Instagram ya. Ada enggak orang yang ngelaporin kemacetan terjadi di Budugul? Sekarang semudah itu. Kalau dulu mungkin ketika kita mau mendapatkan informasi kita harus menunggu berita dari koran misalnya. Atau informasi dari desa atau tetangga yang memberikan informasi. Tapi kalau sekarang tinggal buka HP dalam waktu kurang dari sepersekian detik kita sudah dapat informasi. Luar biasanya seperti itu ya. Kedua,
era ini akan dimaknai sebagai perubahan yang fundamental. Nah, perubahan yang fundamental itu sederhananya adalah perubahan yang sangat drastis ya. Dari bagaimana kita dulu tidak mengenal adanya teknologi, sekarang kita sudah sangat terbiasa dengan adanya teknologi. Kalau misalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dulu rasanya kalau mau beli makanan atau beli rujak aja, kita harus naik motor ke warung, ngantre lama gitu baru dapat ya. Tapi kalau sekarang ada teknologi, kita tinggal buka aplikasi Gojek dan Grab, order dari rumah, tunggu 30 menit, makanan sudah di depan mata. Betapa sangat memudahkannya hidup kita saat ini kan. Ketika kemudian kita malas naik motor, aduh panas, pingin jalan-jalan ke Puputan, tinggal buka aplikasi, kita pesan Gojek online. Itu hanya dengan HP. Apalagi kalau sekarang bayar. Jujur saya sangat jarang bawa uang tunai sekarang karena semua bisa dilakukan dan diselesaikan dengan HP. Ya, tinggal scan kris, tinggal tap, tinggal nih selesai urusan begitu ya. Nah, itu perubahan yang sangat fundamental, perubahan yang sangat drastis ya, dan mempengaruhi cara pandang kita terhadap politik nantinya. Yang ketiga, anak muda itu dipengaruhi oleh melubernya informasi dan masifnya pemanfaatan ruang virtual. TikTok, siapa di sini Bapak Ibu yang punya TikTok, teman-teman yang punya TikTok di sini? Oh iya, ada Ibu ya punya TikTok. Facebook, banyak ya, Instagram juga ya. Kita lihat sekarang, dulu kalau kita gunakan media sosial, pasti kita gunakan hanya untuk berbagi kesenangan ya. Oh, habis ikut kegiatan ini saya posting. Saya habis jalan-jalan bersama keluarga saya posting. Tetapi sekarang media sosial itu dan ruang virtual itu digunakan sudah sangat luas. Pertama, selain untuk hiburan, ada juga untuk bisnis ya. Orang-orang pada jualan di Facebook, orang-orang jualan di Instagram, orang-orang jualan di live TikTok ya. Ibu-ibu biasanya suka nih nongkrongin live TikTok ya, karena harganya biasanya jauh lebih murah daripada beli offline. Dan juga ketika kemudian media sosial dan ruang virtual ini ada, sering digunakan untuk edukasi politik. Siapa di sini yang kemarin itu sangat familiar dengan istilah gemoy ya? Kemudian ada kartun-kartun yang sangat lucu yang itu dipromosikan hanya lewat media sosial. TikTok, Instagram, semua menampilkan hal yang sama. Sehingga ketika kita mencari ruang virtual, semua sudah digunakan untuk kehidupan kita, bahkan dari hal yang paling kecil sampai kehidupan politik. Dan yang terakhir, media sosial ini selain menjadi ruang entertainment atau hiburan, juga merupakan ruang edukasi dan partisipasi anak muda. Contohnya ada banyak sekali influencer ya atau selebgram yang lahir dan terkenal hanya karena posting di media sosial begitu. Sehingga ketika mereka ingin menyampaikan keluh kesahnya, pengikutnya itu akan dengan mudah dapat informasi dengan lebih cepat begitu. Inilah kehidupan anak-anak kaum milenial dan Gen Z dan juga generasi-generasi sebelumnya yang harus kita sadari ini membawa keuntungan, tapi juga pada akhirnya kalau tidak dimanfaatkan dengan baik akan membawa kebuntungan. Ya, next slide. Saya lanjut kemudian menyampaikan data Bapak Ibu. Dari 160 juta pengguna media sosial di Indonesia, 153 jutanya itu adalah pengguna di atas usia 18 tahun. Ya, yang merupakan hampir 80% dari populasi masyarakat Indonesia yang jumlahnya sekarang sudah lebih dari 200 juta jiwa ya. Dan kalau Bapak Ibu bisa lihat di layar itu, kalau jumlah masyarakat kita yang banyak itu juga diiringi oleh jumlah penggunaan internet yang banyak juga ya. Di ASEAN kita nomor 2 setelah Filipina. Jadi Filipina itu sangat tinggi, Indonesia nomor 2-nya. Ya memang karena Indonesia selain jumlah penduduknya yang banyak ya, internet kita juga sudah menjangkau hingga ke desa-desa. Slide berikutnya. Nah, sayangnya gitu ya, selain peluang-peluang media sosial itu dalam memberikan pendidikan politik ya, terkadang juga media sosial ini memberikan hoax ya atau berita bohong. Contohnya misalnya pernahkah ketika COVID-19 kemarin ada yang bilang bahwa termogan itu tidak boleh ditembakkan di kepala ya. Nanti takut merusak radiasi otak gitu katanya. Padahal itu jelas-jelas informasi yang salah ya.
pada akhirnya ketika kita berkunjung ke supermarket, termogan itu ditembakkan di tangan. Di mana jelas-jelas suhu telapak tangan dengan suhu dahi itu berbeda. Tapi masyarakat melanggengkan itu karena sudah terkadang terpercaya dengan hoax. Ini bahaya sekali karena ketika misalnya kita pasca pemilu ini ada hoax-hoax lainnya yang berkaitan dengan politik kita, yang berkaitan dengan pemilu, masyarakat akan mudah percaya begitu. Dan ini akan merusak tatanan demokrasi dan juga merusak kerukunan antar umat beragama antara satu dengan yang lainnya begitu ya. Misalnya contoh lagi ada dulu bilang kalau misalnya menara 5G pancarkan radiasi yang membahayakan manusia, banyak sekali. Dan hoax-hoax ini khususnya di pemilu itu banyak dijumpai di WhatsApp group. Ya, hati-hati nerima pesan ya. Saringlah sebelum sharing gitu katanya ya. Next slide. Nah, sekarang ada beberapa tips dan trik ya. Kita sedang pada masa yang damai ya. Pemilu kita sudah terima hasilnya, kita kemudian ikuti prosesnya. Lalu kita bagaimana cara supaya hidup kita tidak terganggu dengan hoax. Ini tips yang sederhana Bapak Ibu ya. Pertama, periksa sumber beritanya. Ini yang kita malas lakukan. Karena sekali kita baca udah selesai. Kita tidak mau cari sumbernya begitu ya. Kemudian yang kedua adalah periksa keakuratan fakta. Yang ketiga adalah periksa keakuratan gambar. Karena gambar itu seringkali tidak mendukung isi berita ya. Judulnya yang penting menarik, gambarnya mencengangkan padahal isi beritanya nggak sesuai. Dan yang terakhir, saring sebelum sharing. Sebelum dikirim ke grup yang lain, pikirkan dulu baik-baik ya. Slide berikutnya. Nah, bagaimana kemudian ketika pemilu ini berakhir, anak muda itu bisa terlibat dalam politik dan pembangunan, begitu ya. Tentunya yang pertama kita harus melihat bahwa anak muda ini punya posisi yang sangat penting. Tapi seringkali anak muda ini hanya sebagai objek. Ya, maksud saya adalah seperti ini. Ketika ada satu pembentukan kebijakan atau regulasi, anak muda diundang dalam sebuah rapat atau forum. Tapi suara mereka hanya dijadikan suara angin lalu saja begitu, tanpa benar-benar dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan gitu. Seringkali objektifikasi ini yang membuat anak muda kehilangan percaya diri. Ya, selanjutnya adalah tentang glorifikasi anak muda. Kalau anak muda pasti bisa bikin poster, pasti bisa mengoperasikan komputer gitu ya. Seolah-olah beban teknologi dan masa depan itu semuanya ada pada anak muda ya, sehingga anak muda jadi merasa insecure gitu. Kenapa semuanya terbebani ke kami ya, padahal kami masih butuh belajar, kami masih butuh ruang begitu ya. Dan ketika kita bicara soal literasi demokrasi, tentu ini menjadi bukan hanya pemahaman pada tingkat dasar, tapi juga harus dibarengi dengan edukasi di keluarga, di desa adat seperti ini ya, di perguruan tinggi, di sekolah, dan konteks lainnya. Next slide. Ya, lanjut aja lagi Mohon Pak. izin, lagi 2 menit. Oke, ya. Terakhir ya, karena 2 menit lagi. Ya, ini ya. Saya mau kasih tips ya, 4 aspek yang harus kita lakukan pasca pemilu ini. Yang pertama adalah jaga. Kita harus tetap Bapak Ibu masyarakat menjaga proses demokratisasi. Dengan cara apa? Dengan cara terlibat aktif dalam diskusi publik, terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau ikut dalam organisasi kemasyarakatan. Ya, kita menjaga prosesnya dengan tetap memberikan masukan, saran, dan kritik kepada pemerintah. Yang kedua adalah awasi. Walaupun misalnya sekarang keputusan KPU sudah ada, sedang ada gugatan ke MK dan kita akan menghadapi pilkada November nanti, kita harus selalu mengawasi prosesnya. Ya, misalnya ketika ada pemilihan umum, kita lihat apakah prosesnya sudah sesuai dengan prosedur atau belum. Apakah kandidat yang kita pilih sudah benar-benar menjalankan janjinya atau belum ya. Dulu janjiin misalnya 1 gang mau di vaping, ternyata dia kalah nggak jadi gitu ya. Atau misalnya ketika dia menang dia nggak jadi vaping, itu kita harus awasi ya. Yang ketiga adalah laporkan.
Jangan pernah takut untuk melaporkan apabila ada tindakan yang menyalahi aturan Bapak Ibu ya. Karena sekali lagi negara kita adalah negara demokrasi, suara tertinggi adalah di tangan kita semua, di tangan rakyat. Sehingga kita punya hak dan kedaulatan yang tinggi untuk bisa mengkritisi dan memberi masukan kepada pemerintah. Dan yang terakhir adalah terlibat dalam organisasi kemasyarakatan, kemudian terlibat dalam diskusi publik, kemudian terlibat sebagai pemimpin di daerah, itu adalah contoh bagaimana kita menjaga demokratisasi kita. Sehingga kesimpulan dari apa yang saya sampaikan adalah sebagai rakyat kita punya kedaulatan tertinggi untuk bisa mendukung penyelenggaraan negara. Kita harus mulai terlibat dalam pembangunan dan tidak merasa takut ketika kita punya hal yang ingin kita sampaikan demi pembangunan negara. Semoga pemilu ke depannya berjalan lancar, Bapak Ibu semuanya kita dapat hidup dalam kehidupan yang harmonis dan rukun satu sama lain demi Indonesia yang semakin maju. Terima kasih, selamat sore. Baik, luar biasa, waktunya juga pas nih 15 menit. Jadi saya akan buka sesi karena ini sudah jam kurang mungkin 25 menit, kita 20-nya nanti kita pakai diskusi, 5 menitnya kita minta closing statement. Nah, saya mohon mudah-mudahan dari sisi paling barat, terus yang di tengah, terus ada yang sebelahnya lagi setengah, yang paling timur. Silakan mengajukan tangan, sebutkan dari mana institusinya dan kira-kira pertanyaannya ditujukan ke siapa, supaya nanti narasumber bisa memberikan satu jawaban. Ada yang di tengah-tengah, ya terus kasih Pak. Nah. Cek. Selamat sore menjelang malam. Karena ini waktu sedikit, saya singkat saja ya kepada Ibu. Sebutkan namanya Pak. Nama Suwarno, Klien Adat atau Klien Mono Banjarkangin. Pertama, dalam Ibu yang cantik ini yang dibahas generasi Z begitu saja. Tapi dalam tayangan Ibu tadi itu ada satu bahasa yang itu adalah bonus demografi gitu Bu ya. Kalau tidak salah saya tangkap. Nah kira-kira ke depannya, karena pemilu kan tiap 5 tahun. Kira-kira Bapak strategi apakah dari pemerintah atau Ibu kalangan akademisi ke depannya generasi Z atau bonus demografi yang kira-kira disebutkan tadi 2004 tahun 2045 ya, nggak salah ya. Nah itu bagaimana supaya demografi tidak menjadi beban bagi negara. Itu pertama dari segi politik. Terus karena bagaimanapun juga bonus demografi untuk generasi muda ke depannya bagaimana tingkat kewirausahaan itu penting. Supaya tidak main gadget kemudian tingkat model kewirausahaan anak-anak tidak ada, berarti demografi kedua kapital tidak bisa jalan, berarti beban bagi negara atau daerah atau desa adat. Nah kira-kira apa? Itu aja Bu tentang terkait ke depan segi politik dan kewirausahaan apa strategi terkait dengan bonus demografi untuk 2045. Sekian, terima kasih. Baik Pak Suwarno, Klien Adat ya. Ini yang bertanya kebanyakan ke Bu Clara ini ya. Karena Bu Clara paling cantik di dalam sumber kita ini. Tapi tetap nanti saya berikan kepada Pak Prof ya. Sama Pak Suyatnyana untuk menyampaikan sekaligus nanti penutup. Tapi kami akan berikan dulu kepada Bu Clara. Karena ini pertanyaannya pemilu yang menggunakan tarung bebas. Gak usah sih 30% lagi. Nah, ini kebetulan sebagai pengamat politik tentunya kita harus betul-betul memberikan satu masukan kepada masyarakat agar bisa betul-betul ngerti terkait dengan apa sih politik itu sendiri. Nah yang kedua pertanyaan dari Pak Suwarno ini, kalau dari Pak Lurah ini kayaknya pernyataan kebanyakan, jadi mengharapkan sesuatu bangsa kita yang lebih baik. Bonus demografi, apakah strategi untuk generasi sehat? Jangan sampai bonus demografi ini membebankan orang tua, tidak ada gunanya, hanya main gadget saja. Karena juga banyak ada kasus terkait dengan orang yang sampai main game itu matanya sampai buta gitu. Nah ini mungkin jadi satu kekhawatiran dari Pak Suwarno terhadap generasi-generasi penerus. Jangan sampai nanti disuruh nyapu nggak mau gitu karena sudah matanya di HP saja, kan gitu Pak ya. Kira-kira seperti itu, saya silakan ke Ibu dulu. Silakan jawab pertanyaan tadi.
Terima kasih banyak Pak Moderator. Izin nanti Prof dan Pak Gede silakan menambahkan. Pak Suwana, salam kenal. Pak Klian, memang bonus demografi ini adalah sebagai pisau bermata dua ya. Satu sisi dia membawa peluang, tapi di sisi lain dia membawa tantangan, begitu. Ketika kita lihat kondisinya sekarang, anak muda, mungkin keponakan saya juga baru bangun tidur langsung udah pegang HP ya. Bahkan filterisasi terhadap media, konten-konten di media sosial itu tidak dipikirkan, asal main terima saja, begitu. Lalu apa strateginya, begitu ya? Pertama, ya, pemerintah harus bisa memastikan bahwa generasi produktif ya yang menjadi bagian dari bonus demografi ini harus dapat terfasilitasi dengan baik ya. Misalnya dengan apa? Dengan memberikan lembaga pendidikan atau sekolah ya dengan kurikulum yang baik. Kemudian memberikan ruang-ruang publik yang banyak bagi anak muda untuk bisa meluapkan eksistensi dirinya. Strategi yang kedua adalah di pihak keluarga ya. Bapak Ibu sebagai orang tua dan calon orang tua ya, teman-teman saya yang ada di sini harus melihat bahwa keluarga itu punya peranan yang penting untuk bisa membentuk karakter dari anak muda yang menjadi bagian dari bonus demografi ya. Misalnya ada keputusan-keputusan demokrasi itu harus juga dimatangkan di tingkat keluarga. Misalnya dengan musyawarah, dengan mengadakan berbagai diskusi untuk memutuskan keputusan bersama. Dan yang terpenting adalah strateginya ada memilih lingkungan pertemanan yang baik. Itu. Seringkali kita melihat bahwa anak muda ini banyak punya geng atau kelompok pertemanan yang bisa menjerumuskan ke tindakan-tindakan yang negatif ya. Minum-minum, penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan lain sebagainya. Dan ini menjadi kunci untuk bisa membentuk karakter anak muda di masa depan ketika lingkungan pertemanannya juga adalah lingkungan yang sangat baik dan kompetitif tentunya dengan artian yang baik. Sehingga bagaimana cara mewujudkan 3 strategi itu menurut saya adalah kuncinya kolaborasi ya. Kolaborasi dari pemerintah, kolaborasi dengan masyarakat, kolaborasi dengan kelompok pemuda, kolaborasi juga dengan organisasi masyarakat itu menjadi sangat penting. Contohnya di desa adat kita sudah punya Pasikian Yowana ya, yang akan menaungi seluruh seketruna truni yang ada di seluruh Bali. Dengan itu kita punya wadah, anak mudanya punya wadah untuk menunjukkan eksistensi dirinya. Dan pemerintah sendiri, Bapak Ibu kita ya, itu bisa kemudian menampung aspirasi dari anak muda. Sehingga di masa depan Pak Klian, saya sih optimis ya, bonus demografi di tahun 2045 ini menghasilkan anak muda yang luar biasa. Di Jakarta kita lihat calon wakil presiden kita aja anak muda ya. Kemudian banyak anak muda lainnya yang sudah berani unjuk gigi ya. Kalau kita nonton di TV bicara politik ada Pangeran Siahaan, ada Samara ya, kemudian ada Valdo Maldini dan anak muda Provinsi Bali lainnya yang sudah berani untuk unjuk suara. Saya optimis, tapi kita tidak boleh tutup mata kalau misalkan keoptimisan ini tidak dibarengi dengan usaha dan strategi akan menjadi sia-sia. Mungkin itu yang bisa saya, mudah-mudahan bisa terjawab Pak Klian, terima kasih. Soal kepemimpinan, soal memimpin itu bukan ditentukan berdasarkan gender, tapi ditentukan berdasarkan bakat atau kemampuan gitu. Izin sedikit Bapak Ibu informasi, saya pernah jadi ketua BEM Universitas perempuan pertama di Universitas Udayana. Dan itu sebuah hal yang tidak ada orang menyangka begitu. Dan saya juga tidak menyangka diri saya karena tidak lazim ketua BEM Universitas Udayana perempuan begitu. Tapi saya melalui itu dengan baik-baik saja selama 1 tahun. Stigmatisasi bahwa perempuan tidak bisa memimpin itu harus kita ubah ya, bahwa tidak peduli gendernya mau perempuan atau laki-laki, kepemimpinan adalah soal kapabilitas ya. Tentunya ini harus diuji juga, uji publik, uji kemampuan dan sebagainya. Sehingga saya percaya Pak, di masa depan perempuan-perempuan Bali akan mengambil peranan penting dan menjadi tonggak dari perubahan untuk menuju Bali yang lebih baik di masa depan. Kreasi ya, jangan sampai pemimpin kita yang muda tidak punya pengalaman organisasi dan sebagainya, tiba-tiba dia muncul. Nanti bahaya itu. Tidak pernah ikut organisasi, tiba-tiba jadi pemimpin ya nanti belajar lagi dari bawah. Yang jelas generasi muda sekarang harus lebih banyak belajar dan menambah kecerdasan dalam berpolitik.
Demikian, terima kasih. Om Santi Sansedo. Kita kasih aja biar nggak ini. Lagi dua, ayo. Yang pakai kacamata satu sama adiknya. Tapi pertanyaannya singkat jelas ya. Silakan. Yang perempuan dulu, ladies first. Baik, Om Swastiastu. Selamat sore. Perkenalkan, saya Anya, perwakilan dari unit mahasiswa dan Truna-Truni Panjer. Saya ingin bertanya kepada narasumber Bapak DRS IGD Suryatnyana. Seluruh rangkaian drama yang terjadi selama pemilu berlangsung, dari mulai elit politik sampai tatanan masyarakat terkecil, terjadi karena pesta demokrasi pemilihan presiden sangat panas. Oleh karena itu, banyaknya drama dapat menimbulkan perspektif baru bagi masyarakat. Kira-kira apakah ada penawar ketegangan pemilu untuk masyarakat? Sekian dari saya, terima kasih. Weh, mantap ini nih. Ini kita bertanya nih tentang drama nih. Lagi satu Pak D. Biarkan lagi satu. Ayo lagi satu. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung Alit Dharma Suteja, bisa dipanggil Gung Alit. Saya merupakan mahasiswa Undiknas, mahasiswa ilmu komunikasi dari Undiknas, dan saya merupakan perwakilan dari Sabo Yowana Panjer, Pasikian Yowana yang ada di Desa Dat Panjer. Dan mungkin pertanyaan ini saya tunjukkan kepada Pak Prof Budiana, dan mungkin pertanyaan saya adalah seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa pasca pemilu ini ketegangan masyarakat itu bukanlah konflik yang terjadi antar masyarakat, tapi bagaimana konflik ini terjadi antar elit politik itu sendiri. Dan elit politik ini bagaimana beliau mempengaruhi daripada tokoh-tokoh masyarakat yang ada, dan tokoh masyarakat itu mempengaruhi daripada sebagian masyarakat yang ada. Dan masyarakat Indonesia sendiri itu sesungguhnya hidup damai, tenang, dan sudah berjalan sedemikian rupa. Dan namun sebagian masyarakat terpengaruh dari adanya konflik antar elit politik itu sendiri. Dan mungkin itu pertanyaan saya kepada Pak Prof Budiana. Mungkin menurut Pak Prof, apakah itu benar terjadi? Dan kita sebagai generasi muda, apa yang kita harus lakukan agar elit politik ini tidak terjadi lagi? Dan elit politik ini tidak dapat mempengaruhi daripada tokoh masyarakat dan sebagian masyarakat itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Terus kedua, konflik terjadi sebenarnya bukan dari pemilih atau masyarakat Pak Prof, tapi elitnya ini yang men-setting ini, mendesain sehingga negara ini jadi kacau. Sebelum ke Pak Prof, silakan Pak Gede dulu lah biar jadi satu. Nanti Pak Prof closing teman langsung. Terima kasih Pak. Adik siapa tadi Pak? Moderator namanya? Truna-Truni ya, Truna-Truni. Iya, Truna-Truni. Yang ya. bertanya Truna-Truni tadi dari Panjer. Ya, satu pertanyaan yang sangat kritis ya. Jadi kalau kita melihat pemilihan presiden sekarang ini termasuk yang cukup rumit juga ya. Cukup rumit kenapa? Karena kita memilih 3 calon ini yang apa istilahnya, yang hampir sama-sama punya keunggulan tersendiri. Jadi kalau dulu saya masih ingat bahwa kalau seorang yang menang dalam pemilu adalah dia ketua partai dulu. Jadi misalnya kalau dulu ketua umum Golkar, dia praktis jadi presiden nanti kalau menang. Nah sekarang beda. Jadi belum tentu partai itu menang, ketua umumnya akan menjadi presiden. Ya inilah yang menarik pemilu kita di Indonesia. Jadi saya pikir apa yang sudah dipilih oleh sebagian masyarakat kita sekarang ya kita harus terima. Karena ya pemilu atau demokrasi ini ya harus siapa yang menang ya kita harus akui. Ya nanti kalau kemungkinan nanti ada hal-hal melenceng atau hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diucapkan dalam kampanye ya kita harus koreksi lagi gitu. Jadi saya pikir adik-adik pilihan adik-adik semua atau pilihan kita semua inilah yang terbaik. Karena saya pikir apa yang sudah dipilih oleh partai maupun pimpinan-pimpinan partai adalah mereka adalah yang terbaik. Saya pikir itu. Jadi kita harus terima. Terima kasih. Baik Pak Gede. Selanjutnya, nah ini sebagai penutup juga nih Pak Prof, karena ini waktu nih, kita terbatas waktu. Silakan Baik. Pak Prof. Terima kasih Pak Ade Arke. Saya kembali kepada penanya pertama dulu. Rasanya saya kenal dengan beliau. Rasanya itu teman saya. Pak Sukonate rasanya namanya ya. Betul Pak De ya? Pak Sukonate. Baik.
ketika Pak Soekarno menyebut hal yang demikian dalam konteks literasi demokrasi, salah satu yang harus kita pahami adalah adanya asas equality before the law. Jadi persamaan di mata hukum. Dalam konteks ini ketika Pak Dut bicara tentang mengapa perempuan diberikan 30% seperti itu, ini akan jauh dari namanya PUG. Ya. Jadi konsep PUG namanya pengaruh utamaan gender. Laki dengan perempuan mempunyai kedudukan yang sederajat. Karena itulah maka ketika sekarang ini pemilu masih mengatur bahwa pemilu memberikan fasilitas kepada perempuan 30% dijamin di keanggotaan DPR parlemen. Demikian juga partai politik mengatur bahwa struktur daripada pengurus partai harus 30% seperti itu. Sehingga demikian maka pencalonan pun kemarin ini adalah harus 30%. Itu dipandang dari perspektif Pak Soekarno masih terjadi diskriminasi. Oleh karena itulah maka ya tentu untuk bagaimana sekarang regulasi bisa berubah, mari para kaum hawa, semetron-semetron saya, anak-anak saya yang perempuan ini, mari unjuk gigi, ya, unjuk rasa, unjuk kemampuan, unjuk keberanian, unjuk masuk ke dalam ruang politik seperti itu. Yang bagaimana disampaikan Adik Clara tadi bahwa politik jangan menakutkan bangsa ini. Ini yang perlu saya sampaikan yang pertama. Yang kedua, Pak Lurah dari Pak Ari begitu ya. Memang harapan kita dalam kaitannya dengan kontestasi yang terjadi harus kontestasi yang betul-betul berdasarkan atas regulasi aturan hukum yang berlaku. Ya, kalau sudah memang prosesnya dilakukan secara berdasarkan hukum yang baik seperti itu, tentu hasilnya kita pandang sebagai sesuatu yang baik. Tapi kalau memang toh ada yang tidak puas, jalur konstitusi, jalur perundang-undangan, jangan melakukan gerakan-gerakan yang sesungguhnya adalah jauh dari alam pemahaman tentang demokrasi. Ini yang harus dilakukan. Nah, kalau elit politik cara berpikirnya seperti itu, berarti benar rakyat tidak memilih itu jadinya. Begitu logika berpikirnya, ya. Kalau begitu sampai akhirnya katakanlah Bapak Ibu nonton Gibran, ya. Terus kalau ini pemilu diulang, sampai itu yang minta diulang itu menang ya. Sampai begitu kan sindiran politik yang luar biasa, sarkasme yang luar biasa. Biar sampai menang ya. Ini kan tidak mungkin melaksanakan seperti itu. Berapa biaya pemilu kalau pemilu itu diulang? Tidak seperti membalikkan telapak tangan Bapak Ibu. Serahkan kepada Hakim MK lah yang memutus dengan apa yang saya sampaikan tadi, final dan binding seperti itu. Oke, itu yang perlu dipahami. Berikut kaitannya dengan Pak Soeharno, terima kasih. Negara kepadaku, tapi apa yang harus aku berikan kepada negara dari keterampilan yang kita punya. Ini harus kita menunjukkan unjuk gigi, unjuk rasa seperti itu agar kontribusi generasi muda menjadi luar biasa kepada bangsa ini. Berikut kaitannya dengan Gong Halid, sekalian saya jawab seperti itu, kebetulan pegang mic. Betul, kaitannya yang saya katakan tadi persis saya menyinggung apa yang disampaikan oleh Pak Lurah tadi. Ketika memang dalam konteks demokrasi seperti itu, alam demokrasi, memang elit politik ada, masih ada elit politiknya. Tapi sekarang pengendalian pemilu bukan dilakukan oleh elit politik saja, tapi oleh masyarakat luas terhadap orang yang mempunyai hak pilih dan yang sudah kawin itu bisa mengendalikan ikut pemilu ini. Sehingga demikian maka itu tidak elitis dalam konteks negara kita, tapi negara yang demokratis seperti itu. Nah, dalam alam demokratis ketika masih terjadi katakanlah gontokan-gontokan seperti itu, mudah-mudahan tidak sampai gontokan fisik dan mengompori masanya masing-masing seperti yang disampaikan oleh Pak Lurah. Harus justru memberikan edukasi, memberikan pendidikan politik dan pengendalian diri politik dalam kerangka membangun kesadaran politik seperti itu. Ya, pemilu adalah karya besar Bapak Ibu sekalian. Ya, karya besar. Mengerjakan katakanlah nyapu saja di rumah kadang-kadang bisa salah. Ini adalah luar biasa Bapak Ibu kompleksnya. Di Asia Pasifik, pemilu Indonesia yang sangat kompleks seperti itu. Karena itulah maka ya
Kalau ada masih kelemahan-kelemahan, jalur hukum sudah disediakan. Itu loh. Dan jangan menyudutkan orang-orang yang disampaikan oleh Pak Lurah tadi. Sudah luar biasa semangat relawannya untuk membela negara ini sebagai abdi negara untuk bagaimana mensukseskan pemilu. Kembali pada persoalan elit, saya setuju Pak Agung Khalid begitu ya. Dalam arti bahwa elit politik jangan ngompori rakyatnya. Kalau memang ingin berdiskusi, berdiskusilah yang baik, yang kondusif bagaimana membenahi esok di kemudian hari. Ini sudah hasilnya seperti itu. Besok kita perbaiki dan elit harus memberikan pendidikan politik yang manusiawi dan yang menyejukkan. Ya, ini yang kiranya bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak D. Dan waktu habis. Saya terakhir mohon saya menyampaikan sedikit kepada teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Karena biasanya sebelum berbuka puasa, Bapak Ibu kaum muslim, teman-teman muslim, nyama muslim akan mengadakan sholat. Oleh karena itulah maka tadi ada beberapa yang sudah meninggalkan ruangan, mohon untuk audiens maklum adanya. Ya. Sudah menyampaikan, tepuk tangan sekali lagi buat kita semua. Tetapi sebelum saya tutup, saya tidak mau kalah dengan Pak Prof, berpantun gitu ya. Tapi jawabnya jangan cakep, becek. Ya karena kita menggunakan tradisional Bali ya, jawabannya becek gitu ya. Baik, rasa pilu dipaksa. Belum selesai, cepet ini, mau cepet pulang ini ya. Rasa pilu dipaksa damai. Oh, kurang lagi. Rasa pilu dipaksa damai. Hati merana tersangkut pohon mahoni. Rasa pemilu di masa damai, kita bersama menuju harmoni. Ya. Mantap nggak? Ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan sebagai penutup. Mungkin kita juga sebagai manusia, tanhana swasta wong anulus, tidak ada yang sempurna. Maka saya dari hati yang lubuk terdalam, mohon maaf jika ada kata-kata yang saya sampaikan tidak berkenan. Mari kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Namo Buddhaya, Widutatian. Merdeka! Baiklah, sekali lagi kepada seluruh peserta, Bapak Ibu sekalian yang terhormat, terima kasih atas kehadirannya, telah berdiskusi, kita mendengarkan segala materi dan juga pemaparan yang telah disampaikan. Dan tentunya juga atas pertanyaannya, terima kasih banyak. Silakan untuk dapat mengisi link survei dan mengambil konsumsi yang bisa dibawa pulang masing-masing. Dan yang paling penting adalah terselenggaranya Forum Kerukunan Umat Beragama dengan tema Bersama Merajut Harmoni, Bersatu Membangun Negeri dapat berjalan dengan lancar atas dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Tentunya juga kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum dan Keamanan Kominfo, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Kemenak Kota Denpasar, terima kasih juga kepada pihak FKUB Kota Denpasar, dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada 3 narasumber atas segala materi dan juga pemaparan yang sudah diberikan pada hari ini. Sekali lagi sampai jumpa di acara selanjutnya. Hati-hati di jalan dan tentunya semoga semua dalam keadaan yang sehat dan Indonesia damai. Untuk itu saya akhiri dengan ucapan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.